Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sandi Iksan dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Oke, kita mulai dari index.html terlebih dahulu. Oke, untuk tampilannya kira-kira seperti ini ya. Oke, jadi di dalam index.html ini dia menampung sebuah tampilan halaman login. Nah, yang dimana nanti user harus login dari sana, begitu. Nah, oke, jadi di dalam index.html ini yang pertama di dalam tag head dia terdapat metadata, yaitu pertama di sini ada title, dan juga di sini dia mencantumkan sebuah external CSS. Nah, yang ini nih. Yang mana ini gunanya untuk mempercantik tampilan websitenya. Oke, begitu. Nah, lalu di dalam tag body ini, oke, jadi di dalam masing-masing tag dia terdapat kelasnya sendiri nih. Contoh misalkan di dalam tag main dia terdapat kelas yaitu login page. Nah, yang mana ini gunanya untuk mempercantik tampilannya nih, teman-teman. Nah, misalkan jadi di sini misalkan nih di dalam style.css. Nah, jadi untuk tag elemen yang memiliki kelas login page, nah maka dia tampilannya akan seperti ini nih, diaturnya seperti ini. Untuk min height-nya 1000 VH, display-nya flag, align iconnya center, jadi dia ke tengah, lalu justify content-nya ada center, jadi dia di antara atas bawah juga ke tengah. Oke, begitu. Dan masih banyak lagi sih. Oke. Nah, lalu di sini ada aset. Nah, oke, kita lanjut aja ke yang utama. Nah, di sini di dalam index.html ini dia terdapat sebuah form nih yang mana gunanya untuk memberikan inputan yang akan dikirimkan oleh si user. Nah, melalui tombol submit. Nah, oke, lalu di dalam form ini yang pertama di sini ada sebuah inputan, yaitu yang pertama di sini ada label. Nah, ini gunanya untuk memberitahu user bahwa label ini adalah inputan untuk email. Nah, yang ini nih, ini label. Nah, lalu di dalam label di sini dia terdapat tag div yang mana dia membungkus sebuah tag input. Nah, yang tag-nya email, lalu ID-nya email, name-nya email, dan placeholder-nya masukkan email. Lalu auto complete-nya email juga. Nah, di sini kenapa type-nya email? Nah, karena agar ketika si usernya ngeklik input ini, nah dia otomatis lihat sudah terdapat email dari history dari si browser usernya, kayak begitu. Nah, misalkan nih kalau misalkan tabnya teks, dia bisa nggak? Oke, masih bisa nih teman-teman. Nah, gitu. Ya akan lebih baik pakai tab email aja. Nah, lalu di sini ada ID. Nah, ID ini gunanya untuk agar nanti si script JavaScript-nya ini dia dapat mengambil tag HTML. Oke, begitu. Lalu di sini ada name, nih gunanya untuk mengambil data dari si inputnya. Lalu di sini ada placeholder. Nah, yang mana ini gunanya untuk memberitahu user bahwa inputan ini untuk memasukkan email. Nah, informasi. Oke, lalu lanjut. Nah, di sini ada password. Nah, kira-kira sama ya seperti email. Nah, yang membedakannya di sini tab-nya adalah password. Nah, jadi untuk tab password ini, jadi ketika kita si usernya ini mengetikkan suatu karakter, nah dia otomatis dia hanya muncul bintang atau titik-titik. Nah, jadi kita nggak tahu. Nah, begitu. Coba misalkan kita ubah jadi teks type-nya. Nah, lihat. Nah, teks dia akan seperti ini. Oke, begitu. Oke, kita ganti lagi jadi password. Nah, ini sama. Nah, dia akan berubah lagi. Tuh. Oke. Nah, lalu ini ada tambahan di sini. Di sini ada button. Nah, ini gunanya untuk sebagai toggle nih. Nah, karena kan ketika user mengetikkan sebuah password, nah dia kan kelihatan nih. Ya, kita nggak tahu. Kita bisa show. Nah, ketika show nanti dia tab-nya berubah jadi teks, bukan password. Ketika kita hide, nah nanti tab-nya ininya
type inputnya berubah menjadi password kembali gitu. Nanti bisa cek di dalam konsol. Oke, begitu. Nah, lalu di bawahnya di sini ada sebuah button. Nah, dengan type-nya submit. Lalu dengan ID login button, lalu kelasnya login button. Oke, ini untuk ID ini untuk JavaScript-nya, agar si JavaScript-nya dapat mengambil si button-nya. Lalu untuk kelas ini gunanya untuk mengambil supaya si CSS ini dapat menangkap kelas login button. Oke, begitu. Nah, lalu di dalam index.html ini dia terdapat dua script nih. Yang pertama data.js, yang kedua di sini ada index.js. Nah, data.js ini gunanya untuk agar index.html ini dia dapat mengakses data yang telah diberikan. Ini contoh. Nah, di sini ya. Nah, di sini terdapat beberapa data. Di sini ada data pengguna, data bahan ajar, dan juga data tracking. Oke. Nah, lalu di sini ada index.js. Nah, index.js ini gunanya agar memberikan apa ya? Oke. Di sini ada index.js ini gunanya untuk memberikan logic dari si halaman index.html ini atau halaman loginnya. Oke, begitu. Sekarang kita coba saja di index.js. Oke. Oke, lalu di sini di dalam index.js, nah di apa nih? Untuk bagian ini, di sini saya mengambil sebuah tag HTML dengan menggunakan ID nih. Nah, contohnya apa nih? Misalkan nih di sini dicari tag HTML yang ID-nya ada login form. Nah, di sini ada nggak tag HTML yang ada login form? Nah, harusnya ada. Nah, yang ini. Nah, artinya dia ngambil tag HTML yang ID-nya login form. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ID ini untuk JavaScript, untuk agar si JavaScript dapat mengenal tag HTML-nya. Nah, kalau kelas ini untuk mempercantik tampilannya lewat external style.css. Oke, begitu. Nah, di sini saya menggunakan get element by ID. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk mengambil tag HTML seperti get element by class atau query selectoral dan masih banyak lagi. Di sini saya menggunakan get element by ID. Oke. Oke, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya ke function utamanya. Oke, kira-kira function utamanya adalah yang ini nih. Login form. Nah, login form dapat dari mana? Login form dia dapatnya dari yang ini tadi. Nah, login form. Nah, di sini saya menggunakan add event listener. Sebenarnya bisa juga sih menggunakan on click, tapi saya lebih suka pakai yang ini. Add event listener. Nah, oke. Jadi ketika login formnya ini dia eventnya adalah submit. Nah, type eventnya adalah submit. Nah, dia akan menjalankan sebuah closure. Mana closure-nya adalah ini nih, sebuah function. Nah, di sini adalah event default yang gunanya untuk mengkosongkan datanya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini email input value. Nah, lihat email input ini dia adalah tag HTML yang sudah diambil lewat JavaScript tadi yang atas. Nih email input. Nih email input. Nah, lihat dia ngambil elemen by ID namanya email. Oke, gitu. Nah, lalu dot value. Nah, dia ngambil value-nya atau nilainya, lalu di trim. Nah, artinya di apa? Artinya dia apa dipotong di bagian akhirnya gitu. Jadi kayak nggak ada spasi. Nah, lalu value-nya ini dia ditampung dalam sebuah variabel namanya email. Oke, begitu. Nah, untuk password juga sama nih. Dia ngambil passwordnya. Oke, tadi tag yang sudah diambil oleh JavaScript, lalu diambil nih nilainya. Nah, lalu di trim. Nah, lalu nanti disimpan ke dalam variabel namanya password. Nah, lalu di sini ada sebuah pengecekan nih untuk halaman loginnya. Nah, pengecekannya apa? Nah, di sini lihat, ketika emailnya kosong atau passwordnya kosong, maka dia akan memunculkan alert, yaitu apa? Email dan password wajib diisi. Oke, sekarang kita coba aja. Nah, misalkan di sini saya tidak memasukkan apa-apa. Coba ketika kita mengklik tombol login, nah lihat, dia akan mengirimkan sebuah alert, yaitu apa? Email dan password wajib diisi. Oke, begitu. Begitupun sebaliknya nih, misalkan nih cuma salah satu aja yang diisi. Misalkan aku passwordnya aja deh.
Nah, ini juga sama. Nah, lihat, email dan password wajib diisi. Kenapa? Karena di sini pengkondisinya adalah OR. Nah, artinya apa? Jika salah satu kondisi di sini ada dua kondisi nih, email dan juga password. Nah, jika salah satunya ini kosong, maka ini akan dijalankan. Nah, dia akan mengirimkan sebuah alert. Nah, alert yang berupa informasi ini, email dan password wajib diisi. Oke, begitu. Nah, lalu jika misalkan user mengirimkan tidak jika pengecekan ini lolos, nah atau user mengirimkan email dan passwordnya, contohnya misalkan nah begini, lalu ada passwordnya ya. Nah, lalu di sini dia ada pengecekan kedua, yaitu apa? Is email valid. Nah, dia bakal ngecek nih, oh apakah emailnya ini valid? Oke, sekarang kita coba dulu nih. Untuk bagian input, emailnya tidak valid dulu. Misalkan nih, dia nggak ada @gmail.com-nya. Nah, dia bisa nggak? Nah, lihat, sekarang berubah alertnya. Format email tidak valid. Nah, berarti dia menjalankan pengecekan yang ini nih. Format email tidak valid. Nah, lalu di sini kondisinya apa? Kondisinya adalah di sini ada sebuah function namanya is email valid. Nah, yang mana dia mereturn sebuah boolean nih. True atau enggak false. Oke, untuk is email valid dia adanya di function paling atas yang ini. Oke. Lalu di sini saya memberikan sebuah email pattern. Nah, ini bisa dicek aja sih di White School juga ada. Nah, lalu di sini saya menggunakan sebuah method.test. Nah, method.test ini dia akan menghasilkan sebuah boolean nih. Jadi kalau misalkan dia tidak ada jika misalkan dia tidak ada karakter ini, nah dia akan ngetes nih, oh nggak ada nih, nggak ada karakter yang telah dicantumkan di email pattern. Nah, maka dia akan menghasilkan true begitu. Nah, jadi function is email valid ini dia akan menghasilkan dua hasil nih, kalau nggak true ya false. Kayak begitu. Nah, jadi dengan kata lain emailnya ini harus valid atau ada karakter-karakter yang sudah kita isi tadi. Oke, begitu. Nah, terus kalau misalkan emailnya udah valid. Misalkan nih emailnya udah valid misalkan. Nah, lalu ketika kita login. Nah, lihat. Dia muncul alert lagi, yaitu apa? Email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, kenapa? Nah, oke. Jadi setelah dia lolos dua pengecekan ini, nah, di sini ada sebuah variabel namanya login in user atau user yang sudah login. Nah, dia isinya adalah sebuah email nih. Nah, dia memanggil sebuah function namanya find user. Oke, kita cek aja. Nah, oke. Jadi di dalam find user ini function find user ini dia memiliki sebuah parameter yaitu email dan juga password. Nah, lalu function ini dia akan menjalankan kode di dalamnya nih. Nah, dia akan meng-return data pengguna .find. Nah, menarik. Data pengguna dapat dari mana? Data pengguna ini dia dapatnya dari data.js tadi. Nih, kita klik aja. Nah, data pengguna. Oke, sekarang dia terhubung dengan data.js. Nah, lalu data pengguna ini kita bisa gunakan sebuah metode namanya find. Nah, kenapa data pengguna ini bisa menggunakan metode .find? Karena data pengguna ini adalah variabel dengan tipe data array of object. Nah, jadi ada tumpukan objek. Nah, lalu dimasukkan ke dalam array. Nah, itu disebutnya array of object. Oke, gitu. Sehingga kita bisa menggunakan metode find. Nah, yang mana ini gunanya untuk mencari properti yang ada di dalam objeknya. Nah, contoh di sini ada closure lagi. Nah, closure-nya apa? Sebuah function namanya pengguna nih. Function dengan parameternya pengguna. Nah, sebenarnya ini nggak harus pengguna juga sih, bisa direpresentasikan sebagai A. Nah, tapi nggak apa-apa, di sini saya tambahkan pengguna aja. Nah, terus pengguna. Nah, dia ngambil nih. Jika pengguna.email, nah pengguna.emailnya ini merepresentasikan data.js. Nih yang ini nih. Pengguna.email. Nah, yang ini nih, pengguna.email. Nah, jika pengguna.email sama dengan email, nah email ini yang mana? Email ini yang ini nih, data yang dimasukkan oleh si usernya. Dan pengguna.password ini dari data.js. Kalau password ini dia dapat dari parameternya. Nah, jika sama,
maka dia akan mereturn apa? Mereturn datanya. Nah, dia mereturn datanya nih, data objeknya. Nah, gitu. Jadi yang di return ini cuma ini aja nih, yang ini nih. Cuma satu, enggak semuanya. Oke, gitu. Itu fungsi dari method find. Oke, kita balik lagi. Nah, oke. Find user. Nah, tadi data yang sudah diterima itu kan berbentuk objek nih. Nah, objek tadi dia akan disimpan ke dalam variabel namanya logged in user. Nah, begitu. Lalu di sini dia ada pengecekan lagi nih. Jika misalkan logged in usernya ini nggak ada, nggak ada nih, artinya datanya kosong nih. Dia ngirimin data kosong, kan dia datanya bisa dua nih, bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama datanya ada nih, yang ini, atau dia undefined. Undefined itu artinya datanya kosong. Nah, begitu. Maka dia akan mengirim sebuah alert, yaitu apa? Email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, begitu. Nah, seperti tadi nih, lihat. Tuh, email dan password salah. Oke, begitu. Sehingga kita bisa menggunakan data pengguna dari data.js, misalkan si Rina ut.ac.id. Oke, nggak apa. Set, terus passwordnya berapa sih? Rina 123. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, lalu ketika nih misalkan datanya sudah ada, nah lihat di sini dia akan menyimpan datanya ini di dalam local storage. Nah, local storage itu apa? Local storage itu adalah penyimpanan di dalam browser. Artinya di dalam klien. Klien itu web browser dari si pengguna. Begitu. Lalu dengan set itemnya logged in user, lalu dia membungkusnya dalam format JSON. Begitu. JSON stringify, artinya JSON-nya itu dirangkai lah. Kayak begitu. Nah, lalu di sini login button-nya dia akan berubah nih menjadi memproses. Nah, login button yang mana? Login button yang ini nih. Nah, teks loginnya ini dia akan berubah nih teksnya menjadi memproses. Lalu di sini login button .classlist.add. Lalu yang ini, nah ini fungsinya agar untuk tag login button ini dia akan menambahkan sebuah kelas baru yaitu loading. Nah, contohnya apa? Di sini kan login button nih. Login button. Nah, login button yang mana? Yang ini kan. Nih, login button dia ngambil get element by ID, login namanya login button. Sekarang kita cari login button yang mana nih? Login button yang ini. Nah, nih ID login button. Nah, di sini dia akan ngambil dia akan menambahkan sebuah kelas baru untuk tag login button, yaitu apa? Loading nih. Class list add loading. Nah, jadi ditambahinnya di sini nih. Nih. Sini kan ada kelas nih namanya login button karena ketika proses login dijalankan, nah dia akan nambahin kelas ini loading. Begitu. Yang mana nanti kelas loading ini dia ada di dalam style.css. Nah, begitu. Ini semacam animation lah di CSS-nya. Oke. Nah, lalu di sini selanjutnya saya memberikan set timeout. Nah, set timeout ini jadi ada jeda waktu atau selang waktu. Nah, jadi setelah ini apa nih? 450 ya. Oke, jadi setelah 0,45 detik, nah, dia akan mengarahkan nih yang tadinya dari index.html dia diarahkan jadi ke dashboard.html begitu. Oke, sekarang kita coba lihat login. Nah, lihat memproses. Nah, lihat memproses nih test kontennya. Nah, terus tadi ada animasi loading. Nah, lalu dia berubah, dia redirect ke dashboard.html. Nah, yang ini nih. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard.html. Nah, oke, ini menarik. Di sini setelah kita login, kita akan meletakkan datanya di dalam local storage kan. Nah, sekarang kita cek dengan menggunakan konsol. Ctrl Shift I. Oke, nggak apa-apa. Apa nih? Ya, biarin lah. Oke, nah tadi kan dia simpannya dalam local storage kan. Coba local storage. Wow. Nah, lihat. Nah, di dalam local storage dia ada key namanya logged in user. Nih key-nya yang datanya adalah apa? Datanya adalah ini. Data dari si
nama usernya, nah, data penggunanya. Oke, begitu. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam dashboard.html. Oke, sama ya kayak tadi ya untuk dashboard.html ini. Oke. Nah, oke, jadi untuk dashboard.html ini sama. Pertama di sini ada text head. Nah, ini isinya adalah metadata. Di sini ada title, title-nya dashboard kita. Sekarang kita lihat, nah, lihat dashboard kita sama. Nah, lalu di sini dia menempelkan sebuah CSS eksternal yang mana dia akan menempelkan ini nih, ya, ini extend. Nah, lalu di dalam body, oke, ini sama. Di sini ada sebuah class, yang mana ini gunanya untuk mempercantik halaman masing-masing tag. Nah, memberikan styling. Oke, sama. Oke, kita langsung saja ya ke fitur utama dari si dashboard.html ini. Oke, fitur utamanya dia ada di ini. Nah, ini dia. Selamat datang. Nah, lalu di sini di dalam dashboard.html ini dia menyisipkan sebuah script, yaitu dashboard.js. Nah, yang mana ini adalah isi dari logika dari dashboard.html begitu. Kita buka aja dashboard.js. Oke, kira-kira sama ya seperti login.html. Pertama dia ngambil sebuah tag elemen berdasarkan ID. Oke, nah lalu di sini ada dua function sih. Ada dua ada dua function ya. Ya, ada dua function. Nah, pertama di sini dia di dalam dashboardnya ini kita diwajibkan harus menampilkan nama si usernya. Nah, di sini sudah tampil nama usernya adalah Rina Wulandari. Lalu di sini ada selamat siang. Nah, jadi ini ada datanya dinamis nih, datanya bisa berubah-ubah yang ini nih. Ini datanya bisa berubah-ubah. Nah, ini didapatnya dari data.js tadi gitu. Enggak, dia dapatnya dari local storage yang sudah dikirimkan via login tadi. Oke, begitu. Oke, yang pertama untuk function untuk yang ini selamat siang ini. Oke, untuk yang selamat siang ini dia menggunakan function namanya getGreeting. Nah, yang mana yang pertama di sini ada sebuah variabel yang menampung timestamp, ya, data timestamp dari masing-masing browser. Lalu ditampung ke dalam variabel namanya current hour. Nah, lalu di sini ada pengecekan nih. Nah, jika current hour-nya kurang dari 12, maka dia akan mereturn selamat pagi. Nah, jika current hour-nya kurang dari sama dengan 17, maka dia akan mereturn string selamat siang. Nah, jika pengecekan ini lolos, maka dia akan mereturn selamat sore. Oke, begitu. Nah, oke, sekarang coba kita buktikan via console.log. Console.log current hour. Nah, coba kita cek. Nah, oke, sebentar. Current hour. Nah, sekarang kita cek. Nah, lihat current hour-nya adalah 13. Nah, jadi dia masuk ke pengecekan kedua nih. Nah, kalau 2 setengah udah nggak bisa kan, 13 lebih besar dari 12 sudah nggak bisa. Nah, sekarang current hour 13 kurang dari sama dengan 17. Benar nggak? Ya benar. Berarti dia akan mereturn selamat siang. Sehingga dia muncul di sini selamat siang. Oke, begitu. Nah, ini dilakukannya dengan DOM, dokumen object model. Oke, sekarang kita bisa hapus saja untuk blok ini. Oke. Nah, lalu untuk data si usernya, saya menggunakan function get logged in user. Nah,
Yang mana di sini dia ada sebuah variabel yang mana dia isinya adalah yang pertama dia ngambil nih local storage dari masing-masing browser. Nah, local storage.getItem. Coba kita copy aja deh. Kita lihat di sini. Paste. Nggak bisa. Nggak apa-apa, kita manual aja. Local storage get item. Nah, key-nya apa? Key-nya adalah logged in user. Logged in user. Ke sini saya pakai Kimalcast. Nah, lihat. Dia akan ngambil data, yaitu data dari si penggunanya. Nah, lalu data penggunanya dia diambil ditampung ke dalam variabel namanya save user. Begitu. Nah, lalu di sini ada pengecekan nih. Jika misalkan save usernya dia ada, save usernya dia nggak ada, maka dia akan di return null. Artinya nama usernya nggak ada. Nah, lalu di sini ada sebuah pengecekan nih. Maaf, bukan pengecekan, dia ada try catch. Nah, ini artinya agar ketika misalkan error, dia tidak otomatis menghentikan kode JavaScript-nya, tetapi dia akan mengambil nilai pesan errornya nih lewat catch ini, catch error. Nah, kalau misalkan berhasil, dia akan ngeparsing nih dari yang tadinya kan JSON stringify ya, dirangkai kan JSON-nya kan, sekarang dia dibalikan lagi ke dalam format JSON. Sehingga tapi ini ya, nggak apa-apa. Nah, sehingga function ini dia akan digunakan di dalam variabel ini nih. Nah, variabel ini jadi nanti dia artinya variabel ini dia akan menampung data usernya sudah login. Begitu. Nah, lalu di sini get greeting. Nah, di sini text content get greeting itu yang tadi tuh selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Lalu nge-display name-nya. Begitu. Karena masuk sebagai ini nggak apa. Ini untuk menu-menunya. Gitu dong sih. Ini sebenarnya untuk menu aja sini, yang ini. Drop down button close, drop down button on. Ini sebenarnya dia yang ini nih. Yang laporan ini. Jadi ketika kita hover atau ketika kita klik, nah dia akan muncul nih dua pilihan sub menunya. Begitu. Kalau yang ini maaf, ini yang ini. Nah, ada expander. Kalau ini, nah ini gunanya untuk versi mobile-nya nih. Kan tadi kan kita lihat nih, ada versi mobile-nya. Jadi dia responsif sih, bisa web. Nah, ini set toggle. Nah, ada semacam toggle tuh. Begitu. Kita lanjut ke halaman tracking pengiriman. Oh ya, di dalam dashboard.html ini saya tidak memasukkan data .js. Kenapa? Karena di dalam dashboard.html ini dia ngambil datanya lewat local storage. Nah, local storage dari masing-masing browser yang sedang login. Begitu. Nah, sebenarnya ini juga kurang aman sih di dalam kalau misalkan kita ngambil datanya dari local storage. Nah, kenapa? Karena lihat di sini kita lihat untuk data usernya, passwordnya kelihatan, emailnya kelihatan, role-nya kelihatan. Nah, lalu ditampungnya di dalam klien. Nah, jadi kurang direkomendasikan, sehingga untuk amannya kita harus untuk login ini dia harusnya diceknya di dalam server sih. Begitu. Nah, tinggal apa sebagai pembelajaran aja. Lanjut kita ke mana tadi tuh? Tracking ya. Tracking pengiriman. Nah, tracking pengiriman. Ini kira-kira hampir sama ya di sini. Di sini ada tag head. Nah, di sini ada metadatanya. Lalu di sini ada dia menampung eksternal CSS-nya. Nah, lalu di sini untuk masing-masing tag dia terdapat kelasnya sendiri, yang mana ini gunanya untuk mempercantik masing-masing tag-nya. Nah, lalu di sini kita
langsung saja ke fitur utamanya, yaitu apa, pencarian pengirimannya dengan menggunakan nomor DO. Apa nih nomor DO? Nomor delivery order. Nah, yang ini. Oke. Nah, lalu di sini saya mencantumkan dua script nih. Yang pertama data.js, ini gunanya untuk mencari datanya. Nah, lalu di sini ada tracking.js. Nah, tracking.js ini adalah logic dari halaman tracking.html ini. Oke, begitu. Sekarang kita lanjut aja ke tracking.js. Oke, di dalam tracking.js, nah pertama seperti biasa dia ngambil tag-tag HTML yang dibutuhkan lewat ID. Nah, lewat ID yang sudah kita masukkan tadi di dalam HTML. Nah, lalu kita lanjut aja untuk mempercepat waktu. Nah, di sini saya untuk halaman tracking.html ini saya menggunakan tab event namanya submit. Nah, sama nih, submit. Nah, jadi ketika ini kita klik nih, nah, dia akan mencari datanya lewat data.js. Nah, begitu. Sama di sini ada event prevent default. Nah, ini gunanya untuk menghapus data-data yang sudah tidak diperlukan. Lalu di sini ada handle tracking start. Handle tracking start ini adalah sebuah function nih, teman-teman. Nah, function utamanya nih, function utama dari fitur dari tracking.html ini atau tracking.js ini. Oke, yang pertama di sini dia ngambil nomor DO inputnya. Nah, di sini nomor DO input. Nah, lalu di sini ada pengecekan nih. Jika misalkan nomor DO-nya kosong, maka dia akan mengirimkan sebuah alert. Nah, alertnya apa? Alertnya adalah nomor delivery order wajib diisi. Nih. Oke, coba kita cari. Nah, lihat. Nomor delivery order wajib diisi. Kenapa? Karena di sini inputnya input kosong atau string kosong, lihat. Nah, begitu. Coba sekarang misalkan kalau misalkan datanya nggak ada nih, aku ngasal nih, coba dia akan menampilkan apa? Nah, ketika nomor delivery ordernya tidak ada, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan nih. Oke, ini menggunakan DOM, dokumen object model. Nah, lihat. Nah, tadi juga di sini dia berubah nih. Nah, lihat, teksnya menjadi mencari. Nah, teksnya mencari, lalu di sini ada class list add loading. Nah, ini untuk mengubah tampilan sementara. Nah, lalu tracking innernya dibuat kosong dulu. Nah, di sini ada set timeout nih. Nah, di sini kayak ada efek-efek loading lah. Nah, jadi setelah 0,45 detik, nah di sini dia ngambil nih data trackingannya. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari data.js. Nah, kenapa dia beda sendiri? Kenapa yang sebelumnya dia pakai untuk mencari data dia pakai method.find. Nah, kenapa ini dia tidak pakai method.find? Nah, karena untuk data tracking ini dia beda sendiri. Kenapa? Karena untuk data bahan ajar dan juga data user dia tipenya adalah array object. Nah, sedangkan data tracking ini dia cuma objek biasa. Nah, lihat di dalam objek dia ada objek lagi. Lalu di dalam objek dia baru ada array-nya. Oke, begitu. Sehingga kita tidak bisa menggunakan method.find. Oke, begitu. Dari mana tuh? Tracking.js. Nah, jadi data tracking dia akan ambil indeks dari si nomor DO. Nah, nomor DO yang mana? Nomor DO yang ini nomor DO. Nih nomor DO, maaf. Nih nomor DO nih. Nah, maaf, ini nih nomor DO. Nah, ini nomor DO. Nah, lalu mana tuh tadi tuh tracking. Nah, atau dia ngambil data dari sini nih. Data tracking, nomor DO to uppercase. Nah, kenapa di sini saya menggunakan atau nih? Jadi artinya atau ini. Nah, kalau nggak pakai data ini ya pakai data ini. Tuh. Nah, di sini saya menggunakan uppercase. Kenapa? Karena di sini misalkan nih, saya kan nulis hahaha. Nah, nanti ketika dia di uppercase, nanti dia berubah jadi kayak gini. Nah, huruf besar semua. Oke, begitu. Lalu disimpan nih ke dalam tracking data, variabel tracking data. Nah, lalu di sini dia ada pengecekan nih. Jika misalkan datanya ada, dia akan merender tracking
result nih, dia akan menjalankan function render tracking result yang mana dia membutuhkan argumen tracking data. Nah, lalu kalau misalkan datanya nggak ada, dia akan menjalankan function show tracking not found. Nah, ini gunanya, oke, untuk function ini dia akan menghasilkan HTML seperti ini nih. Nah, data tidak ditemukan nih. Tuh, ini HTML div data ditemukan. Nah, lihat seperti ini. Oke, begitu. Nah, coba sekarang datanya ditemukan. Oke, kita contek aja dari data ini. DO123 ya. Nih, DO123 nih. Saya pakai huruf kecil, nanti dia otomatis dia berubah jadi besar nih DO-nya. Nah, ada. Nah, lihat Kak, besar kan DO123. Oke, sudah bisa. Nah, kalau misalkan datanya ada, dia akan menjalankan function yang ini nih, render tracking result. Nah, yang ini nih. Nah, progress value dia dapat di mana nih? Get progress value dia apa nih? Oke, dia ada function sendiri. Nah, kayak ada functionnya ya. Lalu di sini saya mapping, saya pecah nih datanya. Nah, letter class, nah index, nah data.perjalanan.length nah, dikurang 1 sama dengan letters atau 0. Di sini apa sih? Ternary operation. Oke, begitu. Jika indeksnya sama dengan data perjalanan.length dikurang 1 sama nih, maka dia akan return letters. Nah, tapi kalau misalkan enggak sama, dia akan mengirimkan string kosong. Tuh, lihat. Tapi sama-sama string sih. Lalu dia akan mereturn si apa nih? Tag HTML-nya. Jadi kita seperti menulis HTML di dalam JavaScript begitu. Lalu di sini saya join nih. Kenapa? Karena kita menggunakan method.map gitu. Nah, lalu tracking result animasi sama ya. Oke, jadi kayak menulis tag HTML di dalam JavaScript. Oke, tampilan seperti ini. Oke, lalu sekarang bahan ajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam stock.html. Nah, oke, jadi untuk stok HTML kira-kira mirip ya. Di sini ada tag header, di sini ada metadatanya, ada title-nya, ada link style.css-nya. Nah, lalu di sini ada body, ada class body, di sini ada header, set header. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja ke fungsi fitur utamanya. Oke, fitur utamanya kira-kira adanya di sini nih. Di tag main. Oke, lalu di sini dia menampilkan dia mengextend dua buah script. Nah, itu pertama data.js ini datanya. Nah, jadi kita bisa ngambil atau mengakses data.js di dalam stock.html. Nah, lalu di sini ada stock.js. Nah, ini adalah logic dari halaman stock.html-nya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke stock.js. Oke, seperti biasa di sini ada variabel yang menampung tag-tag HTML. Nah, ya kan. Oke. Oke, ini sama nih ini yang menu-menunya tadi. Ya, class list open ya menu. Oke, ini get field value apa nih? Camel key. Oh ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja ke cari bahan ajar ya. Nah, cari bahan ajar dia adanya di sini nih. Oke, nah search stock. Nah, di sini saya menggunakan add event listener. Nah, jika eventnya adalah input, nah ini beda nih. Kan karena sebelumnya tadi eventnya adalah submit. Nah, sekarang eventnya adalah input. Input itu apa? Jadi ketika si user memasukkan sesuatu nih. Kayak gini contohnya. Nah, dia akan langsung dijalankan nih. Add event listener. Nah, ini langsung render stock cards. Oke, begitu. Coba kita cek render stock card. Nah, kan kita hapus saja. Misalkan nih kita ambil pengantar ilmu komunikasi. Pengantar aja deh, pengantar. Nah,
Lihat, dia akan ngambil pengantar ilmu komunikasi. Nah, dia menjalankan reader stock card ini. Oke, begitu. Nah, di sini dia ambil nih keyword dari search stock value-nya, lalu di trim, lalu di lowercase. Nah, artinya dia berubah menjadi huruf kecil semua. Nah, lalu di sini kita filter. Nah, ini sama kayak metode find. Kita filter masing-masing objeknya. Nah, kode barang. Nah, kita filter berdasarkan apa? Pertama, kode barang, kedua kode lokasi, dan juga nama barang. Nah, lalu di sini kita return kode barang, kode lokasi, dan nama barang. Gitu. Nah, lalu sini ada stock list. Stock sini adalah sebuah tag HTML. Nah, lalu di sini kita definisikan bahwa stock list ini adalah tag kosong. Jadi nggak ada isinya. Nah, lalu di sini ada stock count. Nah, text content. Nah, ini gunanya untuk mengisi datanya begitu. Nah, lalu di sini ada pengecekan stock data. Nah, jika misalkan filter datanya ini kosong, artinya datanya nggak ada, maka data bahan ajar tidak ditemukan. Nah, kayak tadi. Nih. Nah, lihat data bahan ajar tidak ditemukan. Gitu. Nah, lalu di sini ada filter data for each. Nah, oke, jadi for each ini kita ngerender masing-masing cardnya nih. Yang ini nih cardnya nih. Jadi masing-masing card kita render sendiri. Gitu. Kita render nih. Kita render nih create stock card. Nah, lalu cardnya ini kita append child. Apa sih? Append child ini kayak ini nih apa memasukkan anaknya lah. Nah, jadi card yang sudah dibuat, yang sudah dirender, dia harus masuk ke dalam tag stock list, tag HTML stock list. Oke, begitu. Kira begitu sih. Nah, ini untuk search-nya. Nah, lalu untuk tambah datanya gimana? Untuk tambah datanya sebagai contoh, coba kita tambah data. Nah, lihat di sini ada alert, yaitu stok harus berupa angka. Nah, ini benar nih, karena saya menambahkan sebuah pengecekan. Tunggu, mana tuh? Create stock card. Nah, yang ini nih, lihat. Stok harus berupa angka. Nah, tapi kalau misalkan kita ngisi kosong, maka dia akan mengirimkan sebuah alert, yaitu semua data wajib diisi. Gitu. Nah, oke. Coba kita ubah deh angkanya jadi 10 deh stoknya. Lalu kita tambah data. Nah, dia berubah nih. Tuh, dia nambah 1 datanya. Nah, oke, ini sengaja gambarnya saya tambah. Saya menggunakan logo dari si UT-nya aja. Oke, begitu karena agak ribet. Oke. Nah, lalu di sini data bahan ajarnya, lalu kita push. Nah, kita push. Nah, push ini adalah metode dari sebuah array, yaitu append the element to the end of an array. Nah, jadi dia menambahkan sebuah elemen baru di akhir array, begitu. Nah, itu metode push. Makanya dia bertambah di sini. Nah, lalu setelah di push baru dia nambah lagi, di render lagi, render ulang lewat render stock card. Nah, yang tadi tuh. Oke, begitu. Nah, lalu untuk masing-masing cardnya dia terdapat event hapus. Nah, ketika kita hapus, dia akan ngerender lagi, lalu dia akan menampilkan lagi menjalankan render stock card-nya lagi. Begitu. Ya, mana tuh? Saya cek dulu ya. Nah, iya. Nah, ini delete button add listener klik. Nah, splice index 1. Nah, di sini saya menggunakan metode splice. Nah, artinya dia akan mengurangi elemen terakhir dari si array-nya. Begitu. Lalu dia nge-render lagi, render stock card. Oke, begitu. Kurang lebih jadi sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.